Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Setiap manusia Allah titipkan pada hatinya fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan Allah titipkan padanya fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka bapaknya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Apa fitrah itu? Fitrah itu adalah potensi dalam dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kita di alam ruh dulu pernah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum. Allah sampaikan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kalimat utamanya Allah sampaikan alastu bi rabbikum. Apakah kalian mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Semua manusia menjawab tanpa terkecuali, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, bala syahidna, tentu ya Allah kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, maka itulah yang disebut dengan iman. Setiap orang Allah titipkan dalam hatinya, dalam dadanya iman. Cuman ada yang dipupuk, ada yang nggak dipupuk. Nah, lingkungannya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi atau yang lainnya. Setiap muslim Allah berikan padanya iman, dan imanlah yang menjaga dirinya, imanlah yang kemudian menyinari hatinya, dan imanlah yang akan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah. Man mata walam yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang meninggal, yang mati, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, bermakna dia beriman, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ketika seorang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, wahai Rasul, bagaimana kalau dia pernah berzina, dia pernah mencuri? Maka Nabi menjawab, wa in zana wa in saraq, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri, selama dalam hatinya ada iman, maka insya Allah Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah. Maka tentu ketika ingin mendapatkan iman yang baik, rasa manis dalam keimanan, ada tips dan trik supaya kita mendapatkan rasa manis dalam keimanan. Bermakna bahwa kita beriman itu menjadi nikmat, menjadi manis buat kita. Nabi SAW sampaikan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Apa yang pertama? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai zat, sebagai sosok yang paling dicintai, dan tidak ada yang lebih dicintai dibanding keduanya. Cinta Allah dan Rasulnya. Orang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sungguh besar rasa cintanya kepada Allah. Orang beriman itu sungguh besar rasa cintanya kepada Allah. Apa bukti kita cinta kepada Allah? Di antara bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya banyak. Man ahabba syai'an kathura dzikruh. Siapa yang cinta dengan sesuatu, maka dia pasti menyebutnya. Kalau cinta dengan Allah, pasti kita banyak berzikir, berdoa, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti cinta yang lain apa? Ketika bukti cinta kita kepada Rasul adalah mengamalkan sunnahnya. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, wahai Rasul, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika seandainya kalian mencintai Allah, apa kuncinya? Fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh teladannya, contoh bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Cinta kepada Allah dan Rasulnya menjadikan iman kita terasa manis, nikmat.
Ya, salah satu di antara buktinya ketika kita sholat, kita jadi betah sholatnya. Kalau baca Quran pengen berlama-lama baca Al-Qurannya, itu bukti bahwa iman kita sedang terasa begitu manis. Kedua, cara agar Allah memberikan rasa manis dalam keimanan, kata Nabi, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan engkau mencintai seseorang atau tidak mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Mencintai seseorang, mencintai saudara kita, ya, mencintai, kalau yang sudah menikah mencintai istrinya, mencintai ibunya, mencintai saudaranya sesama muslim, harus karena Allah Azza wa Jalla. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dan orang yang saling mencintai karena Allah, ini disebutkan dalam hadis akan diberikan naungan oleh Allah di satu hari yang tidak ada naungan kecuali itu naungan Allah. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang laki-laki, ya, tahabba fillah, yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi, mereka bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan juga berpisah karena Allah. Maka kunci yang kedua adalah jadilah orang yang saling mencintai dengan saudara kita, ya, karena Allah Azza wa Jalla. Kecintaan di atas agama, kecintaan di atas din yang benar, menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dan menjadikan diri kita insya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan rasa manis dalam keimanan. Dan yang ketiga, agar kita mendapatkan rasa manis dalam keimanan, yaitu wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama takrahu an yuqdhafa fin nar. Engkau benci ketika akan kembali kepada kekufuran sebagai mana engkau benci, ya, ketika akan dilemparkan ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Kalau kita melihat kekufuran, melihat kemaksiatan, melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, maka hendaknya muncul rasa tidak senang, rasa benci, ya, dalam diri kita, apalagi yang dinamakan kemunkaran. Sampai-sampai dalam hadis Nabi sampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya jabatan, maka merubah kemunkarannya dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu, maka rubah dengan lisannya. Ya, tugas para ulama, para dai, juru dakwah, aktivis dakwah, merubah kemunkaran, keburukan dengan lisan. Kalau tidak mampu juga, fa biqalbi, cukup mengingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan inilah selemah-lemahnya iman. Inilah tiga hal agar kita merasakan, mendapatkan rasa manis dalam keimanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan keimanan dalam hati kita. Allah jaga keimanan dalam hati kita sehingga kita diwafatkan oleh Allah nanti dalam keadaan beriman, dan Allah masukkan ke dalam surganya kelak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabilil haq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.